Hidup yang sustainable itu malahan jauh dari mahal, malahan sangat irit. Aku bersyukur banget bahwa dari kecil aku sudah dididik agar sangat mempedulikan lingkungan, sehingga aksi-aksi yang aku ambil dalam keseharian aku sangat mendukung kelestarian gitu, pelestarian lingkungan. Cuman semakin dewasa, semakin aku menyadari walaupun aku bukan expert dalam bidang lingkungan, isu lingkungan adalah isu kemanusiaan. Kenapa bisa gitu? Karena nggak bisa dipungkiri bahwa dengan kerusakan iklim, dengan kerusakan lingkungan, pertama-tama tentunya dengan udara kotor, sumber makanan yang kotor, sumber air yang kotor, kesehatan manusia terdampak. Saat kesehatan terdampak, kalau orang dewasa nggak bisa produktif bekerja, kalau anak kecil tidak bisa bersekolah dengan baik. Akhirnya dalam jangka panjang, perekonomian terdampak dan juga kualitas SDM kita. Selain itu, saat kita sakit tentunya kesehatan mental kita juga terdampak. Saat kesehatan mental kita terdampak, kita tidak bisa merealisasikan potensi kita. Jadi, secara nggak langsung, kerusakan lingkungan merusak kesehatan fisik, kesehatan mental, produktivitas, perekonomian, dan juga semakin membuat gap antara rakyat miskin dengan orang-orang yang berkecukupan semakin besar. Kok bisa? Karena fenomena banjir kemarin misalnya. Yang tergusur siapa? Tentunya orang-orang yang memiliki materi bisa pindah ke daerah lain, bisa menginap di hotel, tapi rakyat kecil, mereka nggak punya tempat tinggal, akhirnya mereka tergusur dan menjadi homeless. Jadi intinya, kerusakan lingkungan ini menjadi domino effect negatif terhadap segala aspek kehidupan. Jadi kalau dibilang kapan tiba-tiba pedulinya dari dulu. Tidak ada kejadian tertentu yang membuat aku berubah, karena dari dulu aku peduli, tapi semakin dewasa, semakin aku sadar bahwa efek kerusakan lingkungan itu bisa berdampak terhadap setiap aspek kehidupan kita, dan oleh karena itu ini sudah menjadi isu yang sangat-sangat urgent. Nah, aku rasa memiliki komunitas atau memperkuat sebuah komunitas itu salah satu langkah agar kita bisa melihat perubahan yang nyata. Apa yang aku maksud dengan itu? Kolaborasi itu penting banget. Mungkin sebagai individu yang kita bisa lakukan adalah merubah aksi kita sendiri. Tapi melalui komunitas kita bisa mempersebar atau menyebarluaskan message atau pesan-pesan penting yang kita ingin salurkan ke masyarakat. Tapi ada level ketiga nih, korporasi dan pemerintah juga harus ikut turut andil karena mereka lah yang memiliki fasilitas yang bisa membuat pesan-pesan yang kita sebarkan bukan hanya sekedar jadi viral aja, tapi menjadi perubahan tangible yang nyata begitu. Dan kalau dalam komunitas aku yaitu Killers Community. Killers Community bukan sekedar fanbase. Killers Community adalah sebuah komunitas yang tentunya memiliki nilai-nilai berdasarkan pilar-pilar aku sebagai individu. Jadi yang aku ingin lakukan adalah kembangkan mindset anak muda agar lebih kritis, kreatif, dan mampu menjadi problem solvers. Nah, melalui Killers Community ini, aksinya disalurkan lewat Act of Love Foundation, sebuah yayasan atau gerakan yang aku mulai tahun 2022, di mana kita bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, workshop kepemimpinan, dan fasilitas guru. Nah, walaupun kita masih kecil, udah kerasa banget setiap kali kita membuat event, setiap kali kita membuat aktivasi, semakin banyak anak muda, nggak hanya di tingkat dewasa muda atau perkuliahan ya, tapi bahkan yang masih SMA pun ikut kegiatan-kegiatan kita, mau itu seperti menanam mangrove, atau membersihkan kali, atau vlogging di daerah Jakarta Pusat. Jadi mudah-mudahan dengan individu-individu ini melakukan aksi yang baik bagi lingkungan, ini akan menjadi ripple effect yang akhirnya menginfluence masyarakat untuk juga merubah aksi mereka. Karena aku percaya memang satu orang tidak bisa merubah kondisi segala hal. Tapi saat jutaan orang melakukan aksi kecil setiap hari, dengan begitulah kita akan melihat perubahan yang nyata di jangka panjang. Hidup yang sustainable itu malahan jauh dari mahal, malahan sangat irit. Tapi apa yang membuat susah aku rasa karena kadang-kadang orang-orang nggak tahu kenapa mereka melakukannya. Pertama-tama kita harus cari alasan kenapa kita mau berubah aksi kita. Dan buat aku pribadi, alasan aku adalah aku nggak mau menjadi sumber penderitaan orang lain. Saat aku tidak hemat air bersih, saat aku membeli pakaian fast fashion,
saat aku menggunakan misalnya plastik sekali pakai. Mungkin aku tidak merasa dampaknya secara langsung, tapi yang aku lakukan secara tidak langsung adalah dengan menggunakan plastik sekali pakai, aku berkontribusi terhadap limbah yang semakin parah di Indonesia. Dan yang banyak orang tidak sadari adalah limbah ini menghasilkan metane yang merusak udara, bakteri-bakteri yang akhirnya berdampak terhadap orang-orang yang hidup di daerah setempat. Jadi buat teman-teman di luar sana yang ngerasa hidup ramah lingkungan itu susah, I wanna prove you wrong. Karena mungkin kadang-kadang kalian ngerasa kalian harus sempurna. Tapi sebenarnya yang kalian perlu adalah bukan menjadi sosok yang sempurna, tapi menjadi sosok yang konsisten.